menyebalkan, menyenangkan, lucu, gemes, banyak anak-anak pengen gigit. Enggak, ya lucu banget. Jadi langsung aja ya kita undang pembicara kita yang keren-keren. Mana orangnya? Oh itu. Ya, kepada Bapak Arif Purnama Putra. Anjay. Bionarasinya panjang banget. Bukunya banyak ya. Ada ya itulah. Itulah ada banyak banget. Berikutnya seorang pendidik dan penyair. Siapa tuh? Ustadz Maulidan Rahman Siregar. Keren. Mana tepuk tangannya? Silakan Ustadz. Mere. Berikutnya Om Erik Juyer. Tepuk tangan. Seorang pedagang kacamata. Penggiat literasi dan berpuisi Om Erik Juyer. Malu lah Untuk apa malu-malu? Biasanya nggak, ya biasanya nggak tahu malu. Selamat malam guys. Belum dinyalakan. Cik. Halo. Nah, lalu juga keren. Mandiri banget pembicara satu ini udah ngambil mic duluan ya. Suka nih yang mandiri. Om Erik mau mandiri juga. Cik. Om Erik tidak kebagian. Ya, itulah. Jadi Om Erik, optiknya apa namanya Om? Namanya optik akses. Optik akses, ya keren. Nah kalau mau benerin kacamata, boleh ya menghubungi Om Erik. Sebagai pedagang kacamata yang dekat dengan anak-anak. Jadi Om Erik ini salah satu ini ya orang yang terdampak banjir bandang, betul Om Erik? Betul Kak. Sampai sekarang masih setinggi lutut lumpur di depan rumah. Selamat Erik. Om Erik kasihan banget aku ambilin mic. Enggak usah. Ya. Jadi gitu sebagai salah satu penggiat literasi, Sitewa berpuisi yang tentu saja dekat dengan anak-anak. Kemudian Taman Nanggalo tempatnya Sitewa berpuisi biasa menggelar lapak baca, kebanjiran gitu dan luluh lantak. Gimana? Ini kayak presenter SCTV ya, gimana perasaannya? Sedih nggak? Ya, bisa dibagikan apapun itu. Om Erik silakan, terima kasih. Oke. Baik. Jadi kan karena memang ada bencana sekarang ini kan, jadi kita udah survei juga lapak yang biasa kita pakai itu, dan memang kondisinya itu lagi parah karena lumpur mengendap di taman itu dan kayaknya belum dibersihkan. Jadi secara pribadi kami mungkin ada merasa sedih juga kan, karena belum bisa kami melaksanakan lagi kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan lah cepat untuk dibersihkan atau direlokasi lagi lah gitu, supaya kegiatan kami ini bisa berlanjut lagi. Karena sebelumnya juga pernah itu akibat cuaca yang buruk, ada 4 episode kami tidak bisa melakukan kegiatan ini, jadi ada rasa kurang aja gitu.
karena Iya. kan udah terbiasa kita berinteraksi dengan masyarakat Steba yang di situ kan, dengan membagikan dengan membawa buku-buku untuk dibaca. Nah, supaya literasi oleh warga Steba ini meningkat gitu. Ya, mudah-mudahan lah Iya. kedepannya cepat dibersihkan kan, karena kami juga udah rindu juga dengan anak-anak yang biasa mengunjungi di situ. Ya, amin, semoga cepat dibersihkan, dipulihkan ya seluruh Sumatera ini gitu, termasuk Ya. Taman Nanggalo. Amin. Nah, bagaimana dengan Bapak Maulidan, Ustadz? Ustadz kan rumahnya kebanjiran juga, Ustadz. Bagaimana kabar buku-bukunya? Oh ya, ketiganya ternyata. Oh ya. Kok saya ketawa? Kami adalah penyintas. Kami penyintas banjir. Ya, gimana Maulidan? Terima kasih, Mbak Oh ya, Bapak Maulidan, maaf brandingnya sekarang mendidik. Bapak Maulidan, silakan. Ica Gagama. Apa ya? Saya tidak menyebutkan diri saya sebagai korban sih. Karena ya memang begitu yang terjadi, ya udah. Dan perasaan Coba didekatkan lagi Bapak mic-nya. Nah, Dari tadi ya. di saya mungkin PR saya yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ivan nanti tadi malam mungkin mencoba oh Pak Ivan sudah datang, ternyata Ibu goreng pisang. nanti mungkin apa ya ya bisa nanti diarahkan, nanti ada sesinya, karena sebagai PC itu sebenarnya panjang rulesnya, dan kami rasa tidak ada lah yang saya agak susah bilangnya. Iya. Ingin menangis sepertinya. Enggak. Oh, enggak. Oke. Ya, Om Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tengah situasi yang murung begini, mungkin maksud kami ingin tidak maksud kami ingin berleha-leha lewat bincang-bincang malam ini. Kami juga bagian dari terkena dampak bencana. Tentu tidak penting kiranya ini kami beberkan lebih panjang. Bincang-bincang malam ini semata sebagai perintah-rintah hati, memikirkan hari depan dan meninggalkan hari lampau. Sedikit bercerita, Steba bervisi layaknya sebuah aktivitas pada umumnya, dengan tujuan menyebarluaskan buku bacaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Steba. Di dunia yang kelewat maju seperti sekarang, rupanya bahan bacaan tetap saja tidak sampai begitu saja. Dia butuh, kadang diulurkan lewat tangan-tangan lainnya. Alih-alih membicarakan dunia dalam genggaman, nyatanya minat baca masyarakat kita masih terbilang lemah. Mungkin barangkali beberapa bulan lalu, Sumatera Barat masuk 10 besar pengunjung perpustakaan di Indonesia. Sekali lagi, pengunjung perpustakaan di Indonesia. Pengunjung ya. Kita tidak perlu membahas itu. Persoalan lainnya adalah mengapa Steba berpuisi ada. Mungkin saya hanya mengira-ngira, selain gerakan baca puisi, lapak baca Steba berpuisi adalah bagian lain guna kampanye literasi yang secara independen yang dibentuk kawan-kawan penulis, dan rata-rata buku yang disediakan juga buku-buku koleksi pribadi begitu. Mungkin koleksi buku penyair Maulidan gitu. Sedangkan buku ini karena sedikit ya Kak Ica, karena kita Banyak boleh juga Om Arif. kita juga semacam perayaan lah begitu, seremonial penerbitan buku volume 1 ini. Mungkin ini
hanya bagian kecil begitu dari aktivitas yang dilakukan kawan-kawan. Saya pun juga bagian kecil lah dari Steba Berpuisi ini, karena awalnya memang gunanya untuk baca puisi begitu, kemudian diposting di akun Instagram ya. Mungkin untuk pembuka itu dulu, Kak Ica. Terima kasih Om Arif, Bapak Maulid dan Om Erik. Tepuk tangannya dulu guys. Tepuk tangan. Tangan di semua. Langsung ya kalian, nanti bisa kita bolak-balik alurnya. Maju mundur. Ini buku apa nih? Siapa nih mau menjawab nih? Bapak Maul. Tong Setan Telah Menyihir Kita. Ini kayaknya nyontek cerita saya ya nggak sih? Enggak ya? Gimana tuh? Ceritanya gimana Om? Bapak? Jadi alhamdulillah kan gerakan awalnya kami kan membaca saja, lalu selanjutnya ada gerakan penulisan. Sebenarnya Steba Berpuisi itu kalau bagi kami itu umurnya panjang sekali karena banyak sekali program yang belum berjalan. Nah, salah satunya ini penerbitan antologi buku di kami, semacam ada satu kewajiban, jadi nanti akan kami bikinkan per tahun. Tong Setan Telah Menyihir Kita ini kami ambil dari salah satu puisi Haris, Hasbunallah Haris. Keren. Dan kami rasa sebenarnya enggak kuat, cuman agak-agak Kocak dan cocok gitu ya. ya. Kok bagus kata-kata barusan. Terus Dan Bapak. prosesnya mungkin cenderung pendek karena dikerjakan dalam waktu beberapa bulan saja. Yang agak lama itu hanya karena jadi sistemnya untuk di awal ini karena beberapa teman penulis di Sumbar kadang sungkan, kadang tidak mau, kadang tentang diaro ketika kami minta ada nak puisi yang seperti ini yang ada kaitannya dengan Steba, kalau tidak ada dengan kota segala macam, karena kami ada rencana untuk menerbitkan namanya proyek awal memang pengennya seperti itu. Nanti lanjutannya bisa jadi nanti kami bikinkan kayak tapi itu lah usang lah mana. Apa tuh? Ya antologi bareng-bareng yang seluruh Nusantara. Itu agak menjijikkan juga itu nanti kira-kira kalau sekiranya nanti orang Papua bikin puisi tentang Steba, apa gunanya untuk mereka? Nah, makanya kemarin itu kami mengajak lingkungan-lingkungan terdekat dulu di awal. Dari sekitar 50-an penyair yang saya kenal dan saya ajak, ya seginilah yang baru. Dan kebetulan yang mengeditorinya saya, karena teman-temannya biasa menulis dan pekerjaan editornya sedikit saja, tidak terlalu banyak dan tidak makan waktu, makanya bukunya cepat selesai. Dan editornya adalah Bapak Maulid sendiri. Ya. Makan gaji buta kamu. Tidak digaji karena ini proyek kolektif dan diterbitkan terbatas, betul ya Bapak Maulid dan. Iya, kolektif tai kucing kolektif. Dah. Pengerjaan buku ini termasuk sampulnya. Jadi pertama kami mencoba mencari ilustrator ya untuk menjadikan sampul, pengerjaan sampul. Cuman setelah 3 kali atau 4 kali diskusi mentok, makanya saya langsung menghubungi divisi visual sebagai puisi ini. Keren, siapa tuh? Ya,
Jadi kami hunting, kira-kira apa sih yang saya bukan membilang orang Steba ini kambing, tapi apa sih yang lebih identik menggambarkan secara langsung si Teba. Makanya tanggapan kami itu di awal, oke, Pasar Nanggalo mungkin bisa, karena selain letaknya di Steba, banyak orang yang setidaknya orang Steba pasti pernah agak sekali ke sana. Ya, betul. Makanya Tapi kami saya menganggap, belum pernah ke sana, jujur. Udah 5 bulan di sini. bilanglah sama abangmu. Bang Steba dong, kan bisa aja. Baik, lanjut. Lanjut. Kenapa kambing? Jadi ada banyak foto kambing sebenarnya yang kami capture. Capture kan? Yang kami ambil. Keren Ada banget yang foto-foto. sambil berkelahi, ada yang tapi karena ya namanya juga divisi visualnya baru baru terjun Anak magang. magang. Anak magang. Ketika momen sudah melompat-lompat kambing itu tapi tidak bagus fotonya. Makanya kami ambil yang stay cool ini aja. Dan- Ya. Dan saya usahakan kalau bisa dalam pengambilan fotonya itu Pasar Nanggalo itu tertulis lengkap. Makanya itu yang saya kerjakan dan saya minta oke, stop. Di bagian awalnya karena mau tidak mau Steba ini adalah kota, maka kesemrautan itu terletak di bagian awal bukunya, Ya. bukan di halaman awal. Kan ada tuh kesemrautan. Ya. Ya. Yang ini ya ganteng. Ini Nah, nih. ya. Hmm. Ada angkotnya, ada Nah, kan ya. kan itu kota sekali, itu urban. Kota banget. Walaupun gitu-gitu aja. Ya. Jadi pusat peradaban Sumatera Barat itu betul di Siteba. Asia tapi Asia ternyata. Asia. Dan ibu kotanya di sini di Siteba. Ya. Kantor pemerintahan. Ada 2 calon Pemerintahan. presidennya. Ya, siapa tuh Bapak? Ujung satu tuh ganda cipta satu. Ada. Tapi Itu cadangan, calon cadangan. nanti lah. Nah, Bapak Erik mainnya boleh digunakan kok. Boleh. Nah, Hmm. gimana pasar Siteba? Sudah berapa ribu kali Bapak Erik ke pasar Siteba? Dan untuk melakukan apa? Selain berbelanja. Sebutkan aktivitas yang bisa dikerjakan di pasar kecuali berbelanja, Om Erik. Pasar Steba, Pasar Nanggalo berarti ya. Ya, pasar Nanggalo. Karena gini, saya kan kalau hitungannya memang sudah agak lama ini di Padang ini. Itu mulainya dari tahun 2009. Jadi untuk siklus melalui Pasar Nanggalo itu mungkin udah puluhan ribu malahan, bukan ratusan atau ribuan kali. Jadi udah hafal semuanya, gang-gangnya mana, ini jalan tembus, ini tembusnya ke jalan apa gitu. Jadi kalau untuk bagi saya itu Steba ini mungkin salah satu tempat spesial di Padang, apalagi di sini kan juga terdapat yaitu toko buku Steva kan, dimana di sini saya banyak mengenal toko-toko literasi Keren. yang keren-keren. Siapa tuh? Ada penulis Ada Arif kan Bapak misalnya, Arif. atau Bang Maul, atau Ada juga Bapak Maulidar. abang kanda kita Bang Rory gitu. Ada Bapak Rory. Ya, jadi di sini pun di Steba ini karena saya sering kan ke Steva, jadi banyak itu ilmu-ilmu. Walaupun saya bukan penulis ya pada basicnya, tapi saya juga pengen belajar untuk menulis. Jadi diajaklah oleh Bang Maul sama Bang Boy juga sama Marif untuk ikut kegiatan ini. Jadi saya merasa, aduh seru sekali lah kira-kira gitu. Terharu lah gitu, menangis. Boleh, itu ada 2 kotak tisu memang sengaja disiapkan untuk Nggak Bapak cukup 2 kotak Hmm. untuk menggambarkannya kan. Dan Ya. juga saya juga senang gitu, apalagi berinteraksi dengan orang-orang baru.
di pasar Steba, otomatis itu banyak cerita-cerita. Mungkin suatu saat saya akan berusaha untuk menulis, mudah-mudahan ya. Iya. Jadi saya sudah tanya-tanya juga sama ini mentor saya. Panutan saya untuk di Steba itu ya Bang Mauli dan Siregar ini. Banyak ini jabatannya nih. Banyak kan jalan. Jadi bagi saya Steba itu spesial, sangat spesial. Dari mulai saya pertama kali tiba di Padang ini, Steba itu sangat spesial. Apalagi pasar Nanggalo itu. Kalau untuk belanja itu dari segi harga pun memang oke. Terus apapun hampir tersedia di sana semua. Keren. Udah menetes satu sebelah kanan. Bapak Arif. Boleh mic-nya 2 untuk dia. Boleh. Biar kencang sampai pasar Nanggalo. Baik, setelah dipaparkan secara filosofi oleh Maulidan tadi dan secara geografis oleh Erik, saya hanya menambah-nambahkan saja. Secara lucu. Tidak lucu, saya tidak bisa lucu. Dari segi apa nih? Pak Arif? Mungkin banyak yang bertanya begitu, mengapa harus di Steba saja gitu, Steba berpuisi itu. Mungkin barangkali ini hanya pekerjaan yang sudah lah begitu, kegiatan yang sudah, maksudnya itu sudah banyak yang melakukan lapak baca puisi bla bla bla. Alasannya mungkin ya saya mengira-ngira saja. Alasannya mungkin sederhana, supaya tidak terlalu luas dan tidak terlalu melelahkan begitu. Misalnya kita ambil Padang begitu, Padang berpuisi misalkan, itu cakupannya terlalu luas dan barangkali tenaga kawan-kawan tidak cukup banyak untuk melakukan aktivitas yang skalanya Padang. Makanya diambil hanya Steba saja. Kan juga banyak tawaran-tawaran dari kawan-kawan lain begitu yang mengajak, Bang bisa nggak di sini juga dibuka, Bang bisa nggak di sini juga diadakan. Ya mungkin itu sementara hanya di Steba begitu. Kemudian pertanyaan lainnya, ketika kawan-kawan di Steba berpuisi melakukan aktivitas begini, adalah beberapa kawan lain juga yang mengatakan ada nala basa waang baru tajun, ya itulah kasarnya begitu. Ya bukan cuma itu, maksudnya itu supaya Steba berpuisi tidak mengulang kerja-kerja yang sudah ada atau sudah dilakukan yang sehingga membuat bosan begitu. Ya mungkin salah satu upaya lah sih ya, bukan baru lah, upaya kawan-kawan di Steba berpuisi ya salah satunya mengadakan lapak baca misalkan di pusat keramaian. Kan kalau untuk Nanggalo saya kira Taman Nanggalo itu pusat keramaian lah begitu. Kemudian ya buku ini mungkin tidak jauh beda dengan antologi kebanyakan. Tapi paling tidak ini memang sengaja disiapkan atau dikontak satu-satu oleh divisi apa Bang? Divisi Humas. Founder, pionir dari Steba berpuisi begitu. Menyempatkan waktu luangnya di tengah kesibukan yang padat begitu untuk mengontak satu-satu kawan-kawan penyair. Kita perlu apresiasi gitu untuk kerja-kerja ya boleh tepuk tangan untuk Pak Uli. Ya mungkin kalau Steba secara geografis mungkin saya tidak tahu ya Kak Ica, mungkin sudah diterangkan oleh Erik tadi ya. Dan secara filosofi sudah diterangkan juga oleh Bang Uli, dan saya menambahkan sedikit itu saja tadi. Mungkin itu dulu Kak. Secara sosiologis saya kira masyarakat ataupun warga yang hadir ke lapak baca Steba berpuisi cukup humanis. Humanis. Cukup humanis. Ya walaupun ada beberapa orang tua yang saya juga tidak tahu apa alasannya begitu, seolah-olah ketika melihat lapak itu seolah-olah bukan ancaman sih,
kayak dilarang lah. Misalkan kami menawarkan permen, kan permen itu bukan apa-apa ya, itu dana dari pribadi kawan-kawan di Setiap Babur Puisi. Salah satu upaya untuk menarik adik-adik atau anak-anak yang sedang bermain di taman untuk ya paling tidak dia membuka buku lah, walaupun tidak dibaca semuanya, paling tidak membuka buku. Mungkin Betul. itu Kak Ica. Ya. Apa kendalanya selain hujan? Kendalanya selain hujan adalah kami ketergantungan dengan Maulidan. Itu kendala utamanya sih. Selain Bapak- hujan ya, Iya. kami sangat ketergantungan dengan beliau Iya. itu. Kalau tidak ada beliau berarti tidak jalan. Iya. Jika suatu hari cuaca baik dan tidak terjadi apa-apa, terus kawan-kawan Setiap Babur Puisi tidak buka, berarti kami terkendala dengan beliau. Karena beliau adalah kunci Kak Ica. Nah, kalau Bapak Maulidan sedang patah hati, Kacau itu. salah satu contoh. Bapak baca ditutup. Hari Minggu. Sementara. Sementara. Ayo pembelaannya. Enggak lah. Oke. Kalau saya tidak ada, nantilah tuh. Karena saya ada terus kan. Karena kan saya ada terus. Memang Setiap Babur Puisi ini berangkat dari ya seperti ini aja. Kita ngumpul, kita ngomong-ngomong. Sekarang karena konteksnya saya di depan dan didengarkan aja. Karena memang terciptanya dari Biko lah gitu. Lalu ada ngomong-ngomong soal lapak baca itu yang memang yang bikin Setiap Babur Puisi itu agak bergaung sedikit, padahal programnya banyak. Program yang belum sempat jalan itu salah satunya adalah mentoring. Kami sudah mendata juga kira-kira beberapa penyair yang sekiranya bisa kami ajak dan kami tapi selalu lupa. Misalnya gini, saat November kemarin lah, akhir November kan belum tahun 11-an November itu kami ada keinginan baru untuk mendata. Selama ini belum didata itu. Jadi didata anak-anak yang datang rencananya, lalu nanti sudah sampai 10 kali dia datang, 10 minggu berarti ya. Berarti kan ada juga kesempatan kami untuk nabung itu. Lalu kami berikan mereka semacam hadiah-hadiah kecil-kecilan. Keren. Tapi bukunya tertinggal. Dan tak sempat. Lalu tahu-tahu alam mengamuk kan. Nah, Iya. nantilah gitu. Jadi banyak sekali program. Itu satu. Menyambung apa yang dia sampaikan oleh Arif tadi, memang kalau kita membuat skopnya Padang, saya tentu tidak bisa karena mungkin saya berangkat dari Ketaping Bandara itu ke Bungus itu masih Padang, 2 jam lebih mungkin John Daburu atau Iya. makanya saya ngerasa dan yang saya nikmati dari Setiap Babur Puisi itu selain lapak bacanya adalah obrolan-obrolan kecil antar member ini. Keren. Apa yang kurang hari ini itu yang saya rindukan. Makanya saya mau jauh-jauh ke sini. Fun fact, Bapak Maulidan kan teman-teman di Setiap Babur Puisi tergantungan Maulidan kan. Tapi Maulidan juga yang biasanya kena omel sama Boy Chandra. Ya kan saya omelin balik kan. Nggak ada. Karena di saya pribadi Setiap Babur Puisi itu semua orang harus setara. Nggak ada yang lebih tolol, semuanya harus setara. Semuanya tahu. Nah, jadi banyak program mentoring, program kami juga sempat iseng-iseng juga, meskipun saya sebutkan aja program-programnya yang tidak jalan ya. Ada program tour. Jadi Setiap Babur Puisi tour, Paiwak Kalubek, Paiwak Kanu. Itu enggak lah toh. Naik apa? Ya apa lagi itu yang bisa diharapkan? Yang warna lantai itu. Apa lagi? Iya. Cuman incat itu. Yang nggak ada remnya itu.
Bayangin sepeda motor nggak ada remnya. Kenapa bisa Sekarang gitu? sudah, Oh sudah ada. cuman lampunya sekarang. Wah, kendaraan operasional setia Bogor Ya. sih mengenaskan sekali. Ya seperti itulah harusnya pelaku tuh literasi itu enggak di hotel dia main, enggak dia dia. Jadi apakah, nah sekarang Om Erik, apakah betul penggiat literasi tidak boleh mapan? Respon dulu apa yang dikatakan. Harus mapan dong. Bentar. Cek. Waduh, Memang jadi kayak gitu ya. ini harus diluruskan. Saya tidak menyebutkan diri saya tidak mapan ya. Ya, betul. Ya, betul. Ah, mapan saya segitu lah dia. Ya, buktinya kan saya tidak pernah berutang, tidak pernah, hanya kepada Allah saya berutang. Oh iya. Alu lain. Keren. Rumah tuh mungkin utang nak. Ya. Jadi gini, tadi itu. Ya bukan. Tadi kan termasuk film itu tuh kan yang dijual kan kesedihan tuh. Dulu orang batu. Karena memang Nah. menyedihkan banget. Memaparkan. Sekarang Nggak ada narasinya. gini. Sekarang mampunya seperti itu. Siapa tahu nanti di situasi berbeda. Nah, itu tuh. Ini yang pantas dibantu tuh Erik baru. Nah, apa ya? Di situasi berbeda, mudah-mudahan nanti ada gantinya. Amin. Ya, Nah, gimana pendapat Om Erik? jangan. Ya pokoknya kalau untuk Stay Bubble Quiz ini memang kami pun udah sepakat kalau memang yang akan ditampilkan tuh memang wajah Bang Maul gitu. Iya. Jadi tujuan kami itu sampai berdirinya patung Maulidan Rahman Siregar di Taman Nanggalo sebagai penggiat literasi nomor 1. Jadi itu tujuan kami sebenarnya. Makanya banyak program yang direncanakan dan kami pun selalu support gitu apapun yang diwacanakan oleh beliau kan. Keren. Brand ambassador. Ya, Stay brand Bubble ambassador Puisi. begitu. Tolong ya dianggarkan. Jangan untuk beli kendaraan operasional, tapi untuk membuat patungnya Bapak Maulidan. Masuk ke sesi pertanyaan. Sudah ada yang oke. Silakan Bapak Andip. Cek. Dari mana Bapak Andip? Perkenalkan saya Andip dari keluarga Wik Baik. Keren. Berarti fungsi bapak yang pakai, aku mau nanya ya, ada di foto banner itu loh, yang bapak yang pak duta baca, itu fungsinya apa sih gitu loh? Aktivis buta huruf. Aktivis buta huruf. Aku mau nanya itu aja, soalnya dari tadi nggak ada disebutin gitu loh. Apakah itu cuma gimmick atau gimana? Baik. Thank you. Terima Ada kasih. ada nabi yang perlu kita imani, ada yang tidak. Nah, itu dia. Itu jawabannya. Nah, Ada yang perlu kita imani dan ada yang tidak. Nah, dia Intinya apa? termasuk. Dia kan kawan-kawan Kaidir kan masih hidup sampai sekarang kan. Nah, itu dah kawannya. jadi jawabannya itu siapa Bapak Maulidan? Om Erik? Siapakah itu? Nggak Iya, berwenang, Pak. Memang Oh, Bapak yang Marit. berwenang. Oh, Itu udah jawaban kan? Masa belum? apakah sudah menjawab Bapak Andip belum? Nah, silahkan didistribusikan mic-nya Bapak Maulidan. Soalnya baju kopernya baju lama gitu loh. Ya, Iya, di kami satu. Kenapa saya bilang beliau itu nabi? Nanti kalau ada organisasi keagamaan yang mengganggu kami, nah ini dia. Kenapa dia pakai baju kopri? Emang enggak boleh nabi pakai baju itu. Nah, itu aja lah. Jadi betul si Temba itu tempat yang angker, banyak preman. Betul begitu Bapak? Saya enggak punya kewenangan menjawab itu. Nah, saya enggak warga Citeba. Saya warga apa saya ini? Ya silakan Om Erik. Om Erik? Angker. Oke. Ya. Stay banget. Setelah ini Om Erik ya setelah ini. Oke. Kalau angker sih
tidak ya. Tidak. Tidak. Kemudian pertanyaan Andif tadi, saya kira itu salah satu apa namanya yang mendukung lah gerakan ini, mendukung gerakan ini. Dewan Ya, pengawas. sama saja. Tapi ya mungkin terlepas dari yang tadi semua, saya kira obrolan ini mungkin lebih sedikit agak diluaskan begitu. Mau dibawa kemana misalkan Steba berpuisi ini? Apakah hanya begitu-begitu saja, kemudian buat wacana yang tidak dijalankan, atau dari kawan-kawan atau yang sedang hadir hari ini ada saran lain begitu? Saya kira kalau hanya begitu-begitu saja itu juga akan sangat membosankan. Saya kira ya, saya tidak tahu Maulidan menyikapinya bagaimana. Kalau saya pribadi rasanya akan sangat membosankan begitu. Setiap minggu buka lapak terus baca puisi. Mungkin dari kawan-kawan lain ada semacam masukan lain atau wacana lain yang juga masuk akal begitu bagi kawan-kawan Steba berpuisi. Kan sudah disebutkan oleh Maulidan tadi, bukan kendala sih, keterbatasan lah katakanlah ya. Keterbatasan jika harus cakupannya luas atau nantilah Sumbar, Padang saja mungkin belum siap untuk dikunjungi secara merata ya Bang. Iya. Itu. Nah, gimana pendapat Om Erik? Nah, jadi teman-teman Steba berpuisi ini bukan organisasi yang strukturnya kaku ya. Jadi siapapun bisa bergabung. Siapapun bisa. Oh, bukan. Itu lagi diurus apanya untuk segala macam izinnya itu udah lagi diurus Bang ya. Ya, udah kami rembukan juga itu. Jadi Sampai ada notarisnya dari hukumnya itu udah dibikinkan. apakah betul setelah itu siapapun bisa menggulingkan kekuasaan Maulidan? Bisa ya ternyata. Bisa asal dia maju tiap minggu. Ya, gimana Om Erik? Ya, jadi kan tadi udah dijelaskan juga sama Arif tadi kan, kalau ide untuk pengembangan kegiatan Steba berpuisi ini sebenarnya masih kurang lah. Jadi kan memang butuh masukan semuanya. Terlepas dari itu semua, kami juga yang bertiga inilah wajahnya kan. Ya. Memang berpikir kalau kegiatan ini bisa diadakan di tempat lain, tapi dengan catatan mungkin bukan kami bertiga juga lagi, mungkin ada member baru lah kalau siapa yang mau ingin bergabung gitu. Dan itu kan keputusannya memang dari Bang Maul juga nanti karena beliau founder. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kami juga pingin itu untuk menggerakkan literasi ini tidak hanya di Steba. Kemarin udah ada wacananya juga yang lain, bahkan ada wacana sampai mengunjungi panti rehabilitas narkotik gitu ya. Udah dikontak juga, tapi karena kendala memang waktu terus situasi, jadi belum terwujud itu. Mudah-mudahan lah nanti ke depannya gitu. Jadi apabila Steba berpuisi ini penggeraknya lebih banyak, itu lebih mungkin terjadi ya Om Erik. Jadi teman-teman langsung aja ya main-main ke Steba karena penggerak literasi Steba berpuisi nongkrongnya di Steba. Iya. Ada podcastnya juga. Ya banyak programnya itu kayaknya podcast dan tadi mentoring juga kan udah diwacanakan tapi belum terwujud mungkin karena kesibukan beliau kan. Bang Maul dia seorang pendidik juga gitu, apalagi tinggalnya di Ketaping. Kalau intens untuk bolak-balik dari Ketaping ke Steba kayaknya belum tercover dengan motor yang pink itu. Siapa tahu nantilah kalau motornya baru gitu ya Bang ya kan lulus PPG itu ternyata lewat tuh. Okay. Kalau sering bolak-balik nanti bannya copot satu gitu ya. Ntar apa lagi copot satu. Jadi film warkop dong. Pertanyaan berikutnya, siapa mau bertanya? Malu-malu kucing. Biasanya malu-maluin. Jadi
mentoring ini gimana konsepnya Bapak Maulid dan apa yang sebenarnya dibutuhkan spesifiknya untuk bisa menjalankan program itu? Ya, satu sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita perlu pendataan yang agak serius tentang siapa saja yang datang. Jadi eh, teman-teman atau anak-anak yang datang itu kami data. Kapan perlu, kalau sekiranya perlu nanti mentoringnya mungkin bisa online dulu, kita kumpulkan ke dalam sebuah grup. Tapi ya itu tadi banyak sekali kendalanya. Kendalanya pertama ya menghadirkan orang, karena kan selama ini di Seteba Berpuisi itu ya daya pikatnya itu cuma dua, buku dan permen. Maulidan, Bapak Maulidan bukan daya tarik di sana. Bagaimana anak-anak memandang sosok Bapak Maulidan? Ya untuk beberapa anak yang sudah beberapa kali itu kan mereka notice tuh, Ya. udah kenal. Udah Cuman kan kenal. tidak semuanya yang seperti itu. Makanya Ya. kami ingin membuat pendataan itu gunanya untuk itu. Jadi ketika di momen selanjutnya, minggu-minggu selanjutnya mereka datang, kami sudah mulai dekat dengan anaknya. Pendataannya itu. Lalu nanti setelah anaknya didata, kan kalau di range umurnya kan lumayan jauh juga tuh. Kalau sekiranya nanti yang datang itu anak SMP, siapa yang cocok jadi mentoringnya, kan perlu lagi Betul. PR lagi gitu kan. Presentasi pengunjung atau rasio Eh lebih banyak anak-anak di usia berapa Bapak? ya anak-anak kelas 4 ke bawah. Presentasinya kalau saya lihat memang 70-30 yang datang ke sana. 30 itu saya pukul rata aja ya, orang muda di atas kuliah sampai bapak si anak gitu, itu 30%-an lah. Memang kan di sana memang teman bermain, tujuan mereka sebenarnya tidak datang untuk membaca buku sebenarnya, mereka main-main aja, kebetulan ada buku, nah yaudah mereka baca. Kayak gitu sih yang saya tangkap. Jadi pertemuan-pertemuan awalnya biasanya tidak disengaja ya, pertemuan anak-anak dengan si berpuisi. Nah makanya di lapak itu sebenarnya pengadaan buku anak di sana itu memang dari permintaan orang-orang yang datang kan. Makanya berbeda sedikit dengan tempat baca yang lain. Kami kan biasanya akan mengganti buku setiap Secara penyelenggaraan. reguler ya. Ya, jadi buku-bukunya itu kami ganti. Nah, buku-bukunya kami ganti sehingga orang kan tidak bosan. Cuman ya itu tadi, kalau sekiranya kegiatannya monoton seperti itu, ya agak membosankan. Makanya saya bilang di awal tadi, Seteba Berpuisi ini akan berumur panjang karena banyak program yang belum dilaksanakan. Dan Erik lah yang akan melaksanakan. Keren. Om Erik, tolong gunakan hak jawab. Om Erik yang akan melaksanakan. Berarti Setelah ini Om Arif. berarti abang mau menurunkan semuanya sama Hawa nih. Diturunkan, diwariskan. Kayaknya kalau bagi saya pribadi untuk berjuang total dalam gerakan literasi ini mungkin tidak akan bisa menyamai prestasi beliau, Om Maul. Karena beliau memang kayaknya kalau saya aja yang bertitik beratkan untuk menggerakkan ini mungkin kacau rasanya.
Jadi memang sangat membutuhkan sekali kami sosok Bang Maul ini sebenarnya. Jadi tidak bisa kalau untuk dilempar ke saya tuh angkat tangan saya sebenarnya itu. Apalagi Bung Arif. Ini jadi forum pemuja Maulidan ceritanya. Ganti aja nama Setiba Berpuisi. Forum pemuja Maulidan. Ya. Yuk guys. Pak I. Sesi pertanyaan. Oke, Pak I tidak. Baik. Aku mau minta Maulidan menjelaskan kenapa Maulidan lagi. Enggak deh, Om Arif. Om Arif hurufnya Anana, Arif B. Petra. Pesisir selatan. Rumus menebus piutang. Ini menyambung maksud saya, menyambung apa yang tadi dibilang sama Maulidan. Saya mapan gitu. Saya tidak pernah berhutang. Terus Bapak Arif nih bikin puisi di buku ini, judulnya Rumus Menebus Piutang. Apa nih Pertanyaannya, bagaimana Om bisa menulis ini gitu? Ini asalnya dari mana? Baik. Dari ya mimpi atau Ini soal puisi ya. ya soal puisi tentu saja. Nggak serius soal puisi bang. Ya, Sebenarnya ini semacam potret aja sih. Potret bagaimana si Teba bertumbuh lah begitu. Dari sekian banyak. Mungkin kita juga saya nggak tahu ya orang lain. Saya juga sempat berpikir si Teba itu yang mana gitu. Iya kan? Ya kalau di sini kan Pagang. ya, Steba itu yang mana? Jika pasar Steba ada Steba, saya kira dia tumbuh memang kelewat maju begitu. Sedangkan masyarakatnya masih bisa dikatakanlah lebih banyak terjadi hanya transaksi di situ kan. Makanya si Teba Berpuisi hadir di tengah-tengah itu kan untuk ya paling tidak menjadi pembeda lah, bukan hanya transaksi antar dagang saja. Rupanya juga ada transaksi intelektual gitu. Dan mengapa saya menulis puisi ini? Sebenarnya ini sudah puisi saya tulis tahun lalu Kak Ica. Jadi saya kira cukup relate lah gitu. keren. Cukup relate lah Cukup dengan semangat yang diusung kawan-kawan untuk antologi ini. Iya. Kemudian soal piutang tadi ya. Jadi kecap pagang itu kalau dalam bahasa apa itu tergadai itu. Keren. Terpagang atau tergadai gitu. Saya hanya menghubungkan saja soal piutang tadi bagaimana puisi menyampaikannya juga saya mungkin pembaca yang lebih tahu. Saya kira hanya menghubungkan bagaimana pagang yang kita habiskan hari-hari di sini di Stepa ini, dalam kata lain dia adalah sesuatu yang tergadai. Entah apa yang tergadai saya tidak tahu. Kan di Stepa tidak hanya proses transaksional begitu, juga ada universitas, sekolah-sekolah yang mahasiswa-mahasiswa yang dicetak, dan juga di depannya juga ada kompi begitu. Ya mungkin segala macam berkelindan lah itu di Stepa ini, sehingga piutang tadi itu muncul. Ya piutang tadi mungkin tidak melulu soal uang lah begitu. Betul. Itu Kak Ica. Keren banget. Nah ini ada satu poin penting sebenarnya di poster, nama Maulida Rawan Siregar penyair ya, Arif Purnama Putra penulis. Tapi sebenarnya orang-orang yang menggerakkan Setiba Berpuisi ini penyair semua, katakanlah begitu gitu. Saya curiga inilah yang melatar belakangi Setiba Berpuisi, memang begitu kan? Gak mungkin segala sesuatunya tiba-tiba ada gitu, karena ada rentetan
selain karena penyair, dan tentu saja buku-buku koleksi buku-buku puisinya banyak banget gitu. Dan di rumah Bapak Maulidan ini ya Om Erik banyak sekali buku, katanya koleksi bukunya ini dikatakan Bapak Maulidan di podcast itu Babar Puisi, teman-teman bisa cek di YouTube, katanya koleksi buku-buku Maulidan di rumahnya itu nilainya melebihi nilai koleksi buku-buku di Pustaka Stepa, katanya gitu. Betul ya? Betul ya? Aku ingin Om Erik yang menceritakan gimana. Karena lo, ya buku-buku yang digelar di lapak baca kan koleksi buku-buku yang Maulidan. Ya silakan Om Erik. Ya, jadi ya sekali lagi ya kita mungkin memuji Bang Maulidan ya. Karena memang buku beliau itu saya juga sudah pernah singgah ke tempat beliau kan. Jadi menyaksikan secara langsung itu koleksi-koleksi bukunya itu, baik itu novel, buku-buku, apalagi beliau pendidik kan, otomatis buku-buku pelajaran itu pasti banyak. Terus buku puisi juga. Dan beliau selain untuk di lapak baca Stepa Berpuisi ini juga itu ada bikin satu lagi itu gerakan namanya lapak baca tapi dari pustaka beliau, yaitu Pustaka Semilir ya. Itu alamatnya di mana Om Erik? Itu apa tuh? Ya, jadi beliau juga di rumahnya itu menggerakkan satu gerakan kayak gini juga, yaitu lapak baca, cuman hanya di komplek perumahan beliau. Jadi sasarannya itu ya warga sekitaran lingkungan beliau, dan itu sama waktunya juga hari Minggu, tapi beliau dari pagi. Jadi dari hari Minggu itu sudah 2 kegiatan lapak baca yang dibikin. Makanya saya salut sekali memang sama Keren. Bang Maulidan. Keren. Cepat lagi kita bikin patungnya. Ya memang begitu kayaknya. Jadi sosok yang saya kagumi itu pasti. Oh. Ganti dah topiknya. Aku juga bingung dari tadi memuji Maulidan, ya udah aku ikut aja. Nanti terpikir oleh saya masuk partai nanti menyesal kalian. Ya ayo teman-teman, silahkan. Ih keren Bapak. Silahkan maju ke tengah. Selamat datang Bang Denny. Terus bergerak. Terus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ca. Saya fansnya Maulidan. Pertama saya menikmati Stepa Berpuisi. Saya dari Pasaman Barat hadir hari ini. Kebetulan Keren. ya beberapa bulan kemarin diajak oleh Maulidan untuk menulis puisi. Saya tanggapi karena saya pun sudah lama tidak menulis, yang membuat Bu Chandra marah juga pada saya. Sudah menulis. Saya kehilangan waktu saya untuk menulis karena kebetulan saya sedikit mengikuti gerakan literasi Maulidan. Jadi saya gerakkan di Pasaman Barat. Ternyata menghabiskan waktu, nggak ada waktu untuk menulis lagi. Saya salut kepada kawan-kawan, walaupun gerakannya masif, tapi masih bisa nulis. Kalau saya, alhamdulillah masih ada kawan-kawan yang ngajak dengan buku Tong Setan telah menyihir kita ini. Saya datang di sini untuk belajar. Belajar kepada kawan-kawan di Padang bagaimana menaja sebuah gerakan yang berdampak kepada masyarakat. Saya perhatikan, saya penggemar Stepa Berpuisi kan, sudah saya sampaikan, dan setiap minggu saya tunggu itu lapak baca yang di Stepa, lapak baca. Saya pernah tinggal di sini, hampir 5 tahun saya tinggal di sini di Jalan Agam di dalam Perumnas. Tidak pernah terpikir oleh saya untuk membuka rumah baca. Lapak baca.
di situ, di dekat jembatan itu. Eh, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan istiqomah dan berkelanjutan. Jadi tidak angu-anguan saja. Yang penting jangan serius-serius sekali. Itu. Jadi gerakan ini santai saja supaya napasnya panjang. Yang kemudian jangan sampai meniru gitu. Orang lain bikin, kita bikin pula. Karena ini tidak ada perlombaan di sini. Ini hanya sebuah empati mungkin ya, di tengah keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan buku. Dan kenapa Maulidan? Ya di antara kita yang banyak ini, yang punya fasilitas buku yang banyak itu Maulidan. Sudah hampir 40.000 ya. Pustaka daerah saya itu pustaka daerah saya kalah itu sama Maulidan itu. Coba betapa menyebalkan nerot wajah Maulid. Coba lihat. Coba pikir, saya pernah melihat sebuah unboxing ya, video. Ternyata Maulidan itu menghabiskan gajinya untuk beli buku. Makanya dia nggak ganti motor. Nah, bukan, nanti ya teruslah seperti itu Maulidan. Sampai nanti Maulidan nanti punya istri. Kalau sudah punya istri nanti belum tentu bisa beli buku lagi. Nah, dia udah menikah. Nah, soal motor tadi, saya kira ini kita sedikit perbandingan karena saya tadi agak tergelitik juga. Dengan motor seperti itu di Kota Padang masih bisa. Tapi kalau Maulidan dari Pasaman Barat, dengan motor Maulidan seperti itu nggak bisa. Harus terpikir beli baru. Dan kalau perlu CC-nya harus CC 150. KLX gitu. Karena medannya beda ya. Medannya beda. Kalau di Kota Padang ini boleh, bisa lah. Alhamdulillah Maulidan tidak disuruh pulang kampung. Dia orang Pasaman nih, Maulidan. Kalau disuruh pulang kampung seperti saya disuruh oleh Bang Kawi untuk pulang ke Pasaman Barat. Saya dulu di sini, kemudian Bang Kawi nyuruh saya pulang. Ngapain kamu di Padang? Bikin gerakan literasi, sok-sokan di Padang. Kampung kamu urus. Nah, saya sedang mengurus kampung saya di Pasaman Barat. Kemarin berapa bulan lalu saya udah undang Maulidan untuk memberikan pencerahan kepada kawan-kawan di Pasaman Barat. Tapi karena motornya butut, nggak datang dia. Karena malam. Oh, gimana? Bang Ali. Oh iya, ada Alizar. Oh, ternyata tergantung kepada Alizar rupanya. Jadi kalau kita tergantung pada Maulidan, Arif, Maulidan tergantung pada Alizar. Nah, jadi saya tergantung. Saya mungkin tidak bertanya. Saya ingin mengapresiasi malam ini. Terima kasih pada kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan ini napas panjang. Karena kerelawanan itu di dunia volunteer ini, kenapa kita masih jadi relawan? Karena pemerintah belum bekerja. Jadi pekerjaan relawan itu mengerjakan pekerjaan pemerintah yang belum mereka kerjakan. Ya. Jadi kapan relawan ini berhenti? Kalau pemerintah sudah mengerjakan pekerjaan itu. Nah, baru kita berhenti. Kalau sudah pemerintah bikin lapak baca, sudah datang mobil pustaka ke sini misalnya, kemudian beli buku yang bagus-bagus gitu di pustaka, kita nggak usah lagi sok-sokan jadi pegiat literasi, sok-sokan jadi relawan, buka lapak baca, nggak usah. Tapi kalau mereka belum kerja, ya terpaksa lah kita dengan seadanya, dengan apa yang kita miliki sebenarnya. Nah itu mungkin yang ini sedikit apresiasi saja. Mudah-mudahan volume 1 ini akan berlanjut ke volume 2. Sudah tepat sepertinya mungkin kita menggerakkan minat baca ini dari dunia puisi. Dunia puisi, karena puisi itu ketika semuanya kotor, maka puisinya akan membersihkannya. Itu siapa yang bilang itu? Itu mungkin saya berdiri karena tidak ada yang mau bertanya tadi. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya, saya ingin menikmati saja. Terima kasih, Ica. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Jauh-jauh dari Pasaman Barat, guys. Berikutnya Pak Ivan. Barusan mengangkat tangan. Oh tidak ternyata. Oke. Siapa mau baca puisi ini? Aku penasaran. Om Erik kali ya. Ini hukuman untuk Om Erik karena tidak mengirimkan naskah puisinya. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, untuk kegiatan
apa ya, pembacaan puisi. Nah, Apa tuh? hanya puisi Nisyanda yang boleh dibacakan. Oh iya. Itu janjinya kemarin kan. Karena ada 2 puisi di sini. Maaf ya Mbak, saya ambil alih. Abang aja lah bang. Nah, itu. Ya, Iya. belum. Nanti itu baca-baca puisi nanti. Oke. Apa lagi? Tanyain dong. Pertanyaannya. Om Erik. Ya, Om Erik sudah baca kan? Jadi ceritanya Om Erik ini jadi pembicara ya guys di acara ini. Taunya belum baca bukunya. Gimana tuh? Kok bisa tuh? Aku jadi mempertanyakan kedekatan kalian. Apakah betul kalian dekat gitu? Apakah betul? Jadi saya mau menjawab itu ya kayak. Jadi sebenarnya kalau untuk buku ini dari awal tiba itu sudah ada ya, itu sudah dibagi untuk satu member itu udah pasti ada satu saya, satu Aris, satu sama yang lain juga kan, yang penulis-penulis yang lain juga. Dan kebetulan waktu itu kami berada di lokasi lapak bacanya. Jadi buku yang untuk saya ini dibuka. Baik. Sebenarnya saya udah pernah baca itu, dan puisi Kak Ica di dalamnya juga sudah saya bacakan, saya cerita tuh. Tapi karena untuk saya itu ditinggalkan di lapak baca itu, jadi saya tidak membawa pulang lagi buku ini. Jadi belum sempat. Tapi kalau misalnya saya di lapak baca itu pasti saya baca lagi. Baik. Jadi itu mematahkan asumsi Kak Ica kalau kami ini. Itu bukan asumsi saya. Ini tugas seorang moderator. Iya, betul, soalnya gitu kan. Apalagi kalau bagi saya itu ya, apalagi Arif, Maulidan, Bang Maul ya, maaf ya Bang. Memang orang-orang yang bagi saya itu selama di Padang ini, untuk periode saya yang berikutnya ini di Padang, sangat intens untuk interaksinya dengan beliau, karena tempat saya bertanya juga, terus saya juga belajar. Apalagi Arif kan satu kampung dengan saya itu. Kalau Bang Maul itu saking dekatnya, saya sampaikan sama Kak Ica, kan saya penyintas banjir ini. Beliau pukul 5 sore dari Ketaping sana itu datang dengan motor pinknya ini untuk membantu saya sendirian itu, tanpa ada Pionir. ya, pionir sendirian. Memang makanya saya bilang saya memang salut saya. Jadi antara kami ini semuanya ini Saya tidak bertanya, ya, sama sekali apa? Gak ada yang punya sopan santun dari tadi, mic-nya dirobot. Bahkan saya, Pak Ipan, saya bukan penyair romansa. Saya mau bertanya ini. Ya Om Erik. Pertanyaan saya, apa yang mau saya tanyakan? Maksudnya, gini, buku ini kan banyak penyair nih di dalamnya, banyak tulisan dan banyak, ada sekitar 20 lebih ya. 21 ya. Ada beberapa yang memang penyair-penyair kawakan, yang sudah malah melintang di dunia kepenyairan Indonesia. Nah, banyak itu tadi. Ada Ilham di juga tadi udah pulang ya. Ada banyak lah, ada Devolina dan segala macamnya di sana. Banyak saya tengok. Itu bagaimana caranya dulu Maulidan mengumpulkan itu? Apakah memang Maulidan ini sebelum di Babat Puisi ini memang sudah banyak gerakan puisi-puisi ini sebelumnya? Saya yakin Maulidan ini dekat dengan penulis yang di dalam itu semuanya. Kan ada nih teman-teman mau nanya gimana caranya kalau mau ikut juga masuk di volume 2 nantinya misalnya. Begitu ya Pak Maulidan, jangan gaya-gaya sok-sok cik ayam tuh Pak Maulidan. Dari tadi kamu seperti disanjung kayak Menyebalkan ya. Dia memang menyebalkan. Saya kenal dia dari 2010, dia memang sudah menyebalkan dari sejak itu. Karena Maulidan ini sebelumnya juga banyak punya kelas-kelas menulis, mentoring kayak gitu. Karena dia banyak melahirkan penyair-penyair yang sekarang udah besar. Tapi tidak diakui lagi itu dari Maulidan. Begitu malangnya Maulidan ini di dunia literasi. Dan sekarang baru dia dapat hasilnya, masuk TVRI, masuk TVRI.
itu sebenarnya buah dari kesakitannya beberapa tahun belakangan ini. Ditanya kapan nikah, ditanya ini, akhirnya dia masuk TV. Alhamdulillah. Ya itu aja Mas Maulid. Semoga setelah ini masuk pada TV lagi. Nah, atau TV 7 lah. Dan TV 5 Malaysia. Selamat datang aktor saya. Selamat datang Teman-teman. Om Iya. Ya itu dulu. Ya terima kasih Om Ori. Ya Baik, terima kasih Bang. Kalau dikatakan saya dekat dengan teman-teman penyair yang di sini, jawabannya memang dekat. Seperti yang saya bilang di awal ya, ada yang memang saya tagih, ada yang beberapa kali saya japri baru saya kasih tenggat gitu. siapa tuh? Ada apa nih jelek nih, nah, udah direvisi sedikit bla bla kan. Terus niat awalnya memang ini sebenarnya mengajak keseluruhan orang untuk datang ke dalam buku ini, tapi ada yang memang benar-benar menolak, ada yang tidak. Mana bertanya baik-baik. Om Ori. Di sini aja lah dulu Om. Nah, jadi memang kalau saya banyak bikin grup memang seperti itu. Dulu pernah saya bikin grup penulisan dari 50-an penyair. Lalu saya tinggalkan 2. Lalu Apa aja tuh Bapak? dan grupnya saya ubah calon istri. Tinggal 2 orang penyair perempuan. Angka 2 yang dari grup. Memang berarti memang tidak banyak orang yang fokus dalam dunia kepenulisan ini. Termasuk mentornya. Maksudnya itu kan dengan saya tinggalkan 2 orang itu karena saya ngerasa yang 2 orang ini kuat dalam kepenulisan dan ingin saya mentoring lebih dalam. Keluar dan mereka besoknya saya undang lagi. Nah, ketika gabut melanda memang seperti itu cara saya. Kadang ya kan sebagai penulis kan kita selalu menembak media-media ya, tapi kan kadang media tidak menerima tulisan kita. Dilepas. Ada banyak yang saya lakukan. Pertama bikin media sendiri. Jadi kalau enggak diterima lagi udah bikin media sendiri kan. Yang kedua yaitu mencoba merangkul siapa saja di belahan dunia manapun. Kemarin itu Siapa Bapak? kan kamu kan tersangkut juga satu kemarin. Lalu setelah itu grupnya saya merasa orangnya sudah menjadi pintar semua, ya udah saya tinggalkan. Enggak, Bapak mau lihat kamu dikit. Saya nge-kick diri saya sendiri. Saya adminnya. Saya keluarkan. Jadi gini, mendatangkan orangnya seperti itulah kira-kira Bang Ori. Jadi untuk puisi-puisi yang hadir di sini di CD buku ini, kadang-kadang memang saya berikan tenggat waktunya. Misalnya, Bang tanggal 16 Bang. Sebelum tanggal 16 itu saya tembak dulu, Bang kirim gitu. Jadi makanya bukunya ada seperti itu. Berat sebenarnya mengumpulkan teman-teman ini, apalagi untuk iklim Sumatera Barat yang kalau tidak ada uang tidak bisa bekerja. Tuh. Ya, jadi teman-teman, mari kita akhiri. Belum. Langsung lari dia. Silakan Omi. Assalamualaikum. Salam. Saya mau bertanya, kenapa kambing itu sampulnya, covernya? Walah di. Bapak datang terlambat, Bapak. Berikutnya Bapak. Yang lain. Ya. Saya dapat apa namanya, bahan buku Sini Pak Berpuisi ini volume 1. Sudah saya baca tapi tidak semuanya. Nggak ada yang menarik satupun gitu.
Bahkan JS Kairan pun apa itu? Eh, ya, siapa sih kuratornya? Apa tujuannya dari pembukuan ini? Karena ya secara kesusastraan saya rasa kurang gitu. Cuman Mbak Nisa yang keren visinya. Itu aja. Kenapa? Makasih. Ya, bagaimana? Ini dipertanyakan kurasinya ini. Cek. Kredibilitas orang Bapak Maulida dipertanyakan di sini. Gini, niat awal memang arsip. Jadi nanti ketika kita sudah usia 84, wah meninggal 85 rencana. Nah, Bisa ya dipesan ya. Pak bisa kita lihat-lihat lagi. Nah, itu tujuan awal. Kalau dibilang ini kurang sastrawi, kurang mari saya debat Anda. Yang mananya yang tidak? Karena kok bikin puisi susah kali. Yang mana yang tidak puisi di sini? Kan ya balik lagi ya, kalau soal selera yang tinggi yang rendah, nggak, coba lah jawab. Yang mananya yang tidak puisi? Bisa di Mbak Nisa. Itu dek sagandek ke Pak Ina. Nah, Tapi terasa Pak. Ah. Awak yang mana yang timur karena Makanya satu lagi ini sistemnya bukan kuratorial Bang Ingi. Ini kami disitulah riskannya. Mana mungkin sistem penampungan. gini loh, Mbak. ada dua penyair idola saya nggak masuk ke dalamnya. Kalau Calvin. yang satu Mas David Utomo. Karena mereka nggak mau ngirim. Bentar gini, David Utomo benci penyair. celakanya. Dia benci dirinya Tunggu, sendiri. saya ingin menambahkan dikit. Celakanya adalah ketika kita minta, kawan, kirimlah puisi, misalkan atau buku. Kita nanya kirim itu buruk sana. Awal lah minta. Makanya saya bilang tadi, secara teks dia saya anggap bisa aja sih sebenarnya sebagai puisi. Cuman ya itu tadi. Ya. Apa dasar Anda? Mau dibedah ini. Mau dibedah. Nah, itu. Ya. Oh, Kak Ros silahkan Kak Ros. Saya terganggu oleh bahasa Maulidan berakhir itu. Sebagai teks dia saya terima aja begitu, nggak bisa. Tugas kurator itu, tugas editor itu ya begitu gitu. Ketika dia tidak pas, ya dia di-exclude gitu. Apapun persoalannya. Ketika tadi misalnya diminta, ya itu hubungannya berteman. Tapi kemudian sampaikan, sebagai temanku kamu sudah saya minta, tapi sayang karyamu terlalu jelek untuk masuk buku sastra ini gitu. Selesai juga. Atau beri cara penjelasan yang lain, bukan teksnya yang diterima, tapi bahwa kualitas sastra masing-masing punya tempatnya gitu. Mungkin akan lebih menghibur penulisnya, sehingga penulis volume 2 itu bisa menjadi tertarik untuk ikut. Nanti dia menjadi terintimidasi jiwa-jiwa yang ingin ikut itu. Gitu, terima kasih. Terima kasih Kak Ros. Nah gimana? Jadi yang berhak menjawab hanya Bapak Maulida nih. Ya, Apa fungsi Bapak Arif dan Bapak Erik di sini? di sini Mic aja di monopoli nih. enggak kan, tapi bahas buku. Iya silakan. Buku ini Bapak saya Editor. monitoring. Iya. Di kepala saya itu ketika seorang penyair menganggap itu puisi tuh. Mau marah Pak Is dengan pernyataan itu terserah dia lah. Terus dari mana datangnya label penyair itu? Ya kan mereka dihukum waktu. Dihukum waktu. Baik. Yang bikin 2 kali 3 kali puisi doang, udah berhentinya udah. Penyubai taruh sampai mau balik kan.
masih panjang umurnya. Ya. Kalau di saya ini semuanya puisi ini. Terlepas baik dan buruknya, jelek atau tidaknya. Kalau di Bang Ingi atau di Bu Oji bukunya ndak layak baca atau kurang mantap, ya berarti mantap Bang Ingi itu. Nah itu aja. Oke, bagaimana timekeeper? Masih mau menjawab timekeeper? Oke, memang perlu diakhiri. Yes. Ya, kita akhiri dulu. Guys, terima kasih atas kehadiran. Ini untuk keperluan video ya ceritanya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman di Stefa dan Lapak Baca Siti Babar Puisi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Kita Jumat 5 Desember 2025. di Stefa Kami dari Stefa Berpuisi. melaunching buku ini. Tong Setan telah menyihir kita. Siti Babar Puisi volume 1. Suteba berpuisi. Ingat puisi. Ingat Suteba, ingat puisi. Baiklah, kami mengajak teman-teman